Satu pasukan Islam yang memiliki pasukan yang sangat-sangat banyak tercatat dalam sejarah, menghadapi musuh yang juga jumlahnya luar biasa banyak. Hanya saja pasukan yang banyak ini rupanya tidak memberikan manfaat sama sekali pada pasukan Islam, sehingga pasukan Islam ini hampir saja mengalami kekalahan. Di awal-awal pertempuran mereka merasakan kekacauan yang luar biasa, kepanikan, pasukan-pasukan depan lari ke belakang, meninggalkan Rasulullah SAW di medan pertempuran. Pasukan ini hampir saja kalah jika saja Rasulullah SAW tidak segera membalikkan keadaan. Dari yang tadinya pasukan ini kocar-kacir, penuh kekacauan, dan bahkan berlarian ke belakang, berubah dalam beberapa saat saja menjadi pasukan dengan kekuatan yang rapi, yang terstruktur, dan pada akhirnya meraih kemenangan. Bagaimana cara pasukan ini mengembalikan semangat mereka? Bagaimana cara pasukan ini memobilisasi kembali kekuatan mereka yang sudah tercerai-berai? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Sebelum ke peristiwa Hunain yang menjadi topik bahasan kita kali ini, kita akan membacakan dulu 4 peristiwa penting yang terjadi di tahun ini yang berasal dari dunia Islam. Juga 4 peristiwa penting yang berasal dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin mengalahkan kaum Saqif dan Hawazin. Peristiwa yang keempat adalah pertempuran Taif, dan yang terakhir kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa yang terjadi bersamaan dengan keempat peristiwa tadi yang datang dari luar dunia Islam, dari Bizantium, di mana Kaisar Heraklius berhasil membawa kembali salib sejati yang pernah direbut dan diambil oleh Persia Sasania, dikembalikan ke Yerusalem. Bersamaan dengan itu, Kaisar Heraklius juga mengeluarkan dekrit yang mengatakan bahwa semua kaum Yahudi yang berada di Yerusalem khususnya itu harus masuk ke dalam agama yang dianut, yaitu agama Kristen. Peristiwa yang ketiga datang dari kerajaan Sasania di Persia, di mana terjadi pergantian kekuasaan, dan pada saat itu Boran atau Puran naik tahta sebagai Ratu Persia. Terakhir dari India, kerajaan Pallava, pergantian kekuasaan juga dari Mahendrawarman I ke penggantinya Narasimhawarman I. Dan teman pecinta sejarah, kita akan masuk ke kisah yang kedua tentang pertempuran Hunain. Dan inilah selengkapnya. Kita sudah membahas tentang latar belakang pertempuran Hunain, kemudian sudah membahas juga tentang taktik dari kedua pasukan, baik pasukan muslim maupun pasukan kafir. Dan terakhir juga kita sudah membahas bagaimana kaum muslimin itu terpuruk, hampir saja mengalami kekalahan di awal-awal pertempuran karena serangan mendadak dari kaum musyrikin. Namun teriakan-teriakan semangat dari Abbas bin Abdul Muttalib, teriakan untuk kembali berkumpul, untuk memobilisasi kembali pasukan, rupanya itu menjadi titik di mana kaum muslimin bisa membalikan keadaan dari yang tadinya mengalami kekalahan, yang tadinya berlari ke belakang, sampai mampu kembali untuk berbaris teratur dan mengadakan perlawanan. Kali ini kita akan masuk ke judul Kemenangan Islam, poin I, halaman 20 di buku yang selalu menjadi rujukan kita, yaitu Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Kita kembali ke titik di mana pasukan muslimin dan pasukan musyrikin sedang bertempur dengan sangat sengit.
Jadi sudah berkumpul tadi ya pasukan kaum muslimin, sudah teratur, sudah kembali lagi rapi dan melakukan perlawanan, dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dan pertempuran sengit ini berlangsung hingga beberapa jam. Saling menyerang satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain. Kali ini di dalam pertempuran terlihat sekali bahwa keadaan itu imbang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di tengah pertempuran yang imbang dan cukup lama ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu tindakan. Karena ini kan kalau terus-terusan seimbang menunggu waktu, ini hanya tinggal mencari siapa yang kelelahan lebih dulu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil satu momen dengan sebuah sabda. Beliau bersabda, "Hamim, mereka tidak akan ditolong," dengan suara yang cukup keras. Sambil mengomandokan pertempuran, beliau meminta pamannya Abbas supaya mengambil segenggam batu-batu kecil atau debu. Sesudah diambilkan lalu diterima oleh beliau, kemudian dengan segera batu-batu kecil itu dilemparkannya ke arah muka pihak musuh seraya mengucapkan, "Buruklah wajah-wajah mereka." Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Allahumma anshuduka ma wa'adtani." Ya Allah, aku menuntut kehadirat Engkau akan segala yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma, ya Allah, la yanbaghi lahum ayyadharu alaina. Tidak sepatutnya bagi mereka mengalahkan kami. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, pasukan kaum muslimin semakin semangat. Semangat mereka semakin berkobar. Sehingga kalau semangat sudah berkobar seperti itu kan tenaga juga seolah-olah kayak nambah lagi gitu baterainya, nambah lagi kekuatannya. Maka keadaan kaum muslimin yang seperti ini seolah-olah mendapat bala bantuan yang luar biasa. Di satu sisi, ini membuat pasukan musyrikin menjadi kehilangan semangatnya. Apalagi mereka sudah melihat di sebelah kanan kiri mereka, teman-teman mereka sudah bergelimpangan. Ada yang jatuh memang meninggal dunia, ada juga yang memang kesakitan, sudah tidak bisa untuk bertempur kembali. Satu persatu di antara para tentara kaum musyrikin itu berlari ke belakang. Seperti tadi kasus yang dialami oleh kaum muslimin ya, pasukan yang lari ke belakang itu sangat mempengaruhi pasukan yang lain. Mempengaruhi kepada musuh karena musuh jadi tambah semangat tuh lihat tentara-tentara lawan lari, juga berpengaruh kepada pasukan kawan, di mana mereka terpengaruh menjadi lemah. Ini teman-teman saya berlarian, sudah banyak yang sakit sehingga yang tadinya satu orang berlari, dua orang menjadi belasan, dari belasan menjadi puluhan. Keriuhan ini sudah sampai di garis belakang pasukan kafir. Masih ingat ya, pasukan kafir Quraisy itu di perang Hunain membawa perempuan, anak-anak dan ternak mereka. Sehingga ketika sampai keributan atau aura kekalahan ini sampai dan serangan kaum muslimin telah sampai menembus ke garis belakang, otomatis yang namanya kaum perempuan, kaum anak-anak itu pasti menjerit-jerit. Jeritan-jeritan ini tentu saja bukannya menambah semangat pasukan, tetapi yang ada membuat mereka ketakutan. Dan bahkan ketakutannya sampai di level, udahlah biarin aja. Mereka akhirnya melarikan diri, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan ternak mereka, harta benda mereka. Mereka masing-masing tidak memikirkan lagi harta benda dan kekayaan karena ketakutan mereka terhadap serangan dan pukulan tentara Islam. Mereka berlarian ke sana kemari, tunggang langgang, kalang kabut, kocar kacir dengan tidak berketentuan arah tujuan, karena hendak menyelamatkan dirinya masing-masing dari bahaya maut yang sudah mengejar mereka. Sekalipun demikian, tentara kaum muslimin terus mengejar dan menyerang mereka sampai ke tempat-tempat yang jauh dan lereng-lereng bukit. Jadi sampai titik ini sudah kelihatan ya bahwa kaum muslimin itu mengalami kemenangan. Hanya puncak kemenangan itu benar-benar diraih ketika
tentara yang membawa panji pasukan kaum musyrikin ini terjatuh dan terbunuh oleh seseorang dari tentara Islam. Maka kalau sudah seperti itu, sudah orang dari kejauhan, tentara musyrikin dari kejauhan sudah melihat bendera jatuh, sudah mental mereka juga ikut jatuh, mereka meletakkan senjatanya, mereka lupa dengan keluarganya, mereka melarikan diri ke belakang, menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan meninggalkan anak-anak, meninggalkan perempuan mereka, meninggalkan ternak-ternak mereka. Akhirnya mereka terpecah belah dan tercerai-berai menjadi 3 golongan. Segolongan melarikan diri ke Nakhlah. Demikianlah berakhirnya pertempuran pada siang hari di kaki Bukit Hunain, dengan kemenangan yang gilang gemilang bagi pasukan kaum muslimin. Padahal hampir saja pasukan kaum muslimin ini mengalami kekalahan karena serangan mendadak dari kaum musyrikin. Hasil kemenangan yang didapat oleh tentara kaum muslimin pada peperangan Hunain, selain dapat mengusir pihak musuh yang besar jumlahnya itu, juga dapat menawan 6.000 personil tentara musuh, merampas 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, dan 4.000 ukiah perak. Tawanan 6.000 personil itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nabi SAW memerintahkan supaya semuanya dikumpulkan di satu lembah dusun Ji'ronah dan supaya diperlakukan secara baik-baik, menanti selesainya semua urusan yang sedang dikerjakan oleh tentara kaum muslimin, terutama mengejar para musuh yang melarikan diri ke tempat-tempat lain. Karena tadi ada sepasukan kaum musyrikin yang lari ke daerah Autos, maka Rasulullah SAW mengambil tindakan dengan sangat cepat. Beliau mengumpulkan satu pasukan dan memilih dari satu pasukan itu pimpinan yang bernama Abu Amir al-Ash'ari. Tujuan dari pasukan ini diutus menuju ke lembah Autos untuk mengejar tentara kaum musyrikin. Lembah Autos itu terletak di dusun kabilah Hawazin antara Hunain dan Taif, dengan tugas supaya mengejar tentara musuh yang melarikan diri dari pertempuran Hunain ke dusun tersebut. Setelah mendapat perintah seperti itu, Abu Amir al-Ash'ari langsung membawa pasukan tersebut tanpa menunggu ya. Setelah diperintahkan, langsung mereka berbaris dipimpin oleh Abu Amir al-Ash'ari menuju lembah Autos. Setibanya mereka di lembah Autos, mereka memang bertemu dengan pasukan musyrik yang berperang di Hunain, sehingga langsung menyerang mereka. Jadi ini masih satu rangkaian dengan pertempuran Hunain ya, bukan pertempuran yang baru. Ini masih satu rangkaian, sehingga ketika bertemu dengan mereka itu langsung diserang orang-orang ini. Dan terjadilah pertempuran yang cukup sengit di antara kedua pasukan ini. Bukan pasukan yang dalam jumlah besar ribuan, tetapi pasukan-pasukan yang memang pasukan kecil ya. Meski pertempuran ini terjadi sangat sengit, namun tetap saja kelihatan dari kekuatan dua pasukan ini yang lebih unggul adalah pasukan kaum muslimin, karena kaum muslimin di lembah Hunain ini sudah mendapatkan kemenangan, sehingga semangat mereka itu masih semangat menang gitu ya. Berbeda dengan kaum musyrikin yang melarikan diri. Dari awal tujuan mereka melarikan diri. Mereka tidak berniat untuk berperang lagi, sehingga semangat mereka itu semangat kalah gitu. Jadi kelihatan banget ini yang di atas kertas menang itu adalah kaum muslimin. Terbukti memang kaum muslimin ini hampir saja bisa memenangkan pertempuran. Hanya sebelum kemenangan itu benar-benar diraih, terjadi suatu peristiwa di mana Abu Amr al-Ash'ari ini terkena satu anak panah. Jadi terkena serangan dari musuh. Ini adalah pemimpin ya, pemimpin pasukan kaum muslimin. Padahal sebelumnya beliau ini bertarung dengan sangat-sangat sengit, bahkan dalam waktu singkat bisa mengeksekusi 9 orang tentara musyrikin. Hanya ya, yang namanya dalam peperangan itu resiko untuk terkena senjata itu sangat-sangat besar, dan ini juga dialami oleh pimpinan tentara Islam kali ini, yaitu Abu Amr al-Ash'ari.
Anak panah yang dilemparkan oleh tentara musuh itu mengenai betis dari Abu Amr al-Asy'ari. Anak panah itu menancap kuat di betis beliau. Beliau terjatuh dari kudanya dengan otomatis si bendera panji yang beliau bawa ini juga otomatis terjatuh. Seseorang yang ada di sampingnya tidak lain ponakannya sendiri, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ini mengambil bendera secepat kilat. Pokoknya jangan sampai ini bendera jatuh. Kalau jatuh apa? Tanda bahwa kaum muslimin ini kalah gitu ya. Sehingga diambil dengan cepat bendera tersebut. Ia berdirikan, tetapi sebelum ia mengambil tindakan kepada musuh-musuhnya. Jadi tentara-tentara lain itu masih bertempur ya. Nah, beliau ketika pamannya terjatuh, beliau langsung turun juga, mengambil bendera itu, lalu mencabut anak panah yang menancap di betis Abu Amr al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan terlihat pamannya ini mengalami kepayahan karena luka tersebut. Karena sudah luka terjatuh ya. Dan ini bukan luka yang kegores atau gimana gitu, tetapi memang si panahnya itu menancap dengan kuat. Dan sudah terlihat oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa pamannya ini tidak akan bertahan lama. Dan lukanya itu ditambah memang bukan hanya luka anak panah di kakinya, tetapi kan beliau sudah bertempur maju paling depan meskipun seorang panglima ya. Bukan ngasih komando dari jauh aja, tetapi maju paling depan dan bertempur habis-habisan, bahkan mengeksekusi 9 orang dalam waktu singkat. Tentu lukanya itu bukan hanya luka yang di betis, tetapi yang membuat ia jatuh dari kuda dan mengakhiri penyerangannya adalah luka yang kena panah di betisnya itu. Dan kelihatan gitu, beliau itu udah payah lah kelihatan sama Abu Musa al-Asy'ari bahwa ini kemungkinan pamannya ini akan menemui Allah Subhanahu wa taala, menemui syahid. Maka sebelum dengan posisi bendera itu tegak dan teman-temannya yang lain pasukan-pasukan Islam tetap bertempur, ia memilih untuk menemani sejenak pamannya. Dan memang betul pamannya itu kayak megang baju atau megang tangan dari ponakannya ini, lalu memang memberikan wasiat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan agar Rasulullah SAW memintakan ampunan untuknya. Tak lama setelah itu, Abu Amr al-Asy'ari menemui kesyahidan. Maka setelah itu diletakkanlah jasad pamannya, kemudian Abu Musa dengan bendera di tangan kirinya naik kembali ke atas kuda lalu bertempur mengejar musuh. Musuhnya melihat pimpinan kaum muslimin sudah meninggal, aneh juga semangatnya malah semakin membara. Bukan hanya semangat dari Abu Musa al-Asy'ari yang ponakan dari Abu Amr, tetapi seluruh pasukan bertambah semangat. Mengejarnya itu kayak ngejar apa gitu ya. Kayak nggak kehabisan tenaga. Ini otomatis membuat mereka ketakutan. Mereka ada yang meletakkan senjata, ada yang meletakkan senjata sambil lari gitu supaya larinya, kan senjata itu berat ya. Jadi larinya itu tidak terbebani, bisa lebih cepat, ia lempar senjatanya. Ada juga ya tetap dengan senjatanya, intinya mereka semuanya melarikan diri. Mundur ke belakang, menjauhi pasukan kaum muslimin. Tetapi Abu Musa memacu kudanya dan memanggil orang yang menyerang pamannya tadi. Ia panggil dan ditantang untuk duel. Kalau berani duel sini, gitulah. Kamu yang membunuh pamanku. Kemarilah kalau kamu bukan perempuan, gitulah. Ada kata-kata, banyak kata-kata lah ya Abu Musa al-Asy'ari. Maka ya si musuh tadi, seseorang tentara musyrikin yang membunuh pamannya tadi, berhenti dari pelariannya lalu menerima tantangan duel dari seorang Abu Musa al-Asy'ari. Dan dalam waktu yang tidak lama, Abu Musa berhasil memukul musuhnya itu dengan 2 pukulan saja, dan 2 pukulan itu mencabut nyawanya dan menyebabkan kematiannya. Dan setelah itu, yang tidak ada yang tersisa dari kaum musyrikin, yang lainnya lari, yang tertinggal ya sudah tidak bisa diselamatkan. Pada akhirnya
tentu bisa ditentukan bahwa kemenangan itu milik kaum muslimin. Kaum muslimin kembali dari Autos dengan membawa bukan hanya kemenangan, tetapi tentu saja tanda dari salah satu tanda dari kemenangan adalah tawanan dan harta rampasan perang. Nah, itu dibawa oleh pasukan, diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setibanya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Musa al-Asy'ari memberikan kembali panji Islam dan mengisahkan apa yang terjadi di pertempuran di lembah Autos tadi, di kampung Autos, dan mengisahkan tentang kematian pimpinan mereka, yaitu pamannya sendiri, lalu menyampaikan amanat dari pamannya itu, salam wahai Rasulullah dari pamanku di akhir hayatnya, dan meminta, dan sudilah kiranya engkau mendoakan dia agar Allah mengampuni kesalahannya. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan Abu Amr al-Asy'ari. Allahumma ja'al min a'la ummati fil jannah. Ya Allah, jadikanlah olehmu akan dia dari setinggi-tinggi umatku di dalam surga. Jadi meskipun di sini tidak ada kata-kata memang ampuni ya, tetapi dengan mendoakan Abu Amr al-Asy'ari posisi setinggi-tingginya di dalam surga, maka otomatis ini adalah doa untuk pengampunan dosanya. Jadi bukan hanya diampuni dosanya oleh Rasulullah SAW, diberikan doa yang lebih lagi, yaitu ditempatkan dengan posisi yang setinggi-tingginya di dalam surga.